Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya akan menjelaskan aksi nyata modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Saya Susi Yuniar, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata modul 2.3. CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Pra-observasi merupakan percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Observasi. CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Pasca observasi. Pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Pada tahap pra-observasi, CGP sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching bersama dengan rekan sejawat sebagai subjek yang akan diobservasi. Percakapan dalam tahap ini bertujuan untuk menggali informasi awal, bagaimana seorang guru menyampaikan rencana pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Percakapan coaching supervisi akademik tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Yuniar, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani. Saya hari ini akan melakukan supervisi akademik dengan rekan saya. Saya Astra Priyalaksana, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Baik, Pak Astra, selamat siang. Selamat siang. Iya. Apakah Pak Astra sibuk sekarang? Alhamdulillah semua administrasi dan tugas sebagai guru sudah diselesaikan hari ini sehingga tinggal nunggu jam untuk pulang saja. Ya, baik. Bisa saya minta waktu Pak Astra sebentar? Ya, silakan Ibu. Bisa. Ya. Nah, dalam rangkaian supervisi akademik itu ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, di sini saya akan melakukan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Astra. Ya, boleh. Berkaitan dengan praobservasi. Jadi supervisi akademik ini bukan untuk menggurui atau mencari kesalahan Pak Astra, tapi kita akan mencari solusi dari beberapa permasalahan yang Pak Astra hadapi dalam pengembangan diri dan kompetensi dalam pembelajaran. Ya Pak Astra ya? Baik. Jadi tujuannya untuk mengembangkan potensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar, bukan kompetensi yang lain. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja Pak Astra. Ya. Nah, dari kegiatan Pak Astra selama ini, bisakah Pak Astra cerita tentang yang sudah Pak Astra lakukan dalam proses pembelajaran? Ya, terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya dan saya mohon izin untuk menjelaskan keseharian yang saya lakukan dalam pembelajaran. Ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa lebih mencerahkan dunia pendidikan, apalagi ilmu untuk saya gitu. Nah, kesehariannya biasa dimulai dengan membuat perangkat ya, tentunya perangkat pembelajaran itu sebagai rel saya dalam proses pengajaran saya di kelas. Tanpa adanya perangkat pembelajaran itu akan sulit rasanya kita bisa menentukan seperti tujuan pembelajaran atau indikator yang nantinya dicapai dalam setiap pertemuan. Kemudian setelah itu saya selalu menggunakan pembelajaran yang bertemakan diferensiasi karena tidak bisa dihindarkan
banyak siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, atribut kecakapan pembelajaran yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita sebagai guru harus ketahui gitu. Nah, saya lakukan awali dengan tes potensi gaya belajar seperti itu sih, Bu. Nah, dari obrolan kita, adakah yang Pak Astra ingin harapkan dari proses supervisi akademik ini? Yang saya harapkan tentunya nantinya ketika Bu Susi sendiri bisa memberikan masukan ya kepada saya, kemudian stimulan agar bisa berkembang, khususnya saya yang belum mengikuti proses guru penggerak bisa ikut tercerahkan dan ikut tergerak dalam program yang dilaksanakan oleh Bu Susi. Baik. Semoga saya bisa membantu Pak Astra dalam mengembangkan pembelajaran. Amin. Nah, jadi Pak Astra jangan terbebani dengan supervisi akademik ini ya Pak Astra ya. Siap. Kalau boleh saya tahu, pada saat nanti proses observasi, Pak Astra ingin mengambil materi apa? Yang nanti akan saya ambil materi terakhir yaitu teks fabel di KD 3.15 yang materinya mengidentifikasi informasi dari teks fabel yang didengar atau disaksikan. Nah, kebetulan proses itu berjalan kurang lebih 3 pertemuan. Nah, ini sudah memasuk ke pertemuan terakhir, Ibu. Jadi pertemuan terakhir itu nanti peserta didik setelah berkelompok, setelah berdiskusi, nanti dia itu bisa merefleksikan apa yang sudah dia dapatkan di pertemuan 1 dan 2 dalam poster kerja kelompok seperti itu. Dalam poster kerja kelompok, baik. Ya. Maaf Pak Astra, teks fabel itu apa ya? Oh ya, terima kasih Bu. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kita selalu belajar mengenai teks. Nah, salah satunya ada namanya teks fabel ya. Ini teks fabel adalah teks yang berkaitan dengan kehidupan hewan. Jadi selain manusia juga ada hewan yang punya kehidupan. Namun pada dasarnya hewan juga punya kehidupan seperti manusia, punya watak, punya sifat, karakter yang bukan tidak mungkin kita sebagai manusia bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan sama hewan. Seperti itu harapannya. Baik, nah jadi nanti Pak Astra akan menjelaskan tentang teks fabel pada KD 3.15. Nah, baik. Dari teks fabel itu tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Pak Astra susun? Itu seperti apa tujuan pembelajaran? Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama nanti harapannya siswa itu bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui informasi dari teks fabel. Kemudian bisa mengambil amanat dari pembelajaran teks fabel itu sendiri. Kemudian selain itu siswa dari identifikasi itu siswa bisa mengetahui ciri-cirinya, bisa mengetahui strukturnya, bisa mengetahui ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari teks fabel. Itu harapannya seperti itu. Baik, nah jadi Pak Astra sudah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, pasti Pak Astra juga sudah melakukan persiapan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat observasi nanti ya. Nah, apa saja yang sudah Pak Astra siapkan? Yang saya sudah persiapkan tentunya media pembelajaran ya Ibu. Media pembelajaran itu yang saya gunakan adalah PowerPoint tentunya dengan berbagai macam slide. Kemudian yang kedua ada modul ajar. Modul ajar itu yang berisikan materi soal, kemudian materi tambahan, referensi tambahan untuk siswa agar siswa itu bisa belajarnya terpusat meskipun nanti open source bisa dari mana aja, namun kami sampaikan bahwa ada link-link tertentu yang memang jadi rujukan saya. Selain itu, selain modul ajar, saya sudah siapkan juga kuis. Kuisnya itu dalam bentuk digital, nanti siswa bisa melakukan evaluasi menggunakan kuisis. Tentunya kalau misalnya di sekolah kita, SMPN 177, penggunaan gadget atau penggunaan gawai sudah tidak asing lagi. Untuk itu saya coba alihkan dari yang tadinya menggunakan kertas, sekarang menggunakan gadget dalam bentuk kuisis. Nanti evaluasinya Bu dalam bentuk
analisis. Kemudian pada akhir pembelajaran, tidak sampai di situ saja, pada akhir pembelajaran saya sudah siapkan angket lembar observasi. Jadinya harapan saya untuk setiap pembelajaran berakhir nanti ada lembar observasi tingkat kepuasan siswa bagaimana terhadap pembelajaran yang saya bawakan. Baik, luar biasa Pak Astra ya dalam persiapannya. Nah, dari kegiatan persiapan tadi, kemudian dari proses pembelajaran yang sudah berlalu, ada tidak sih Pak Astra menemukan kesulitan dalam menyiapkan perangkat pembelajaran? Kesulitannya seperti apa? Kesulitannya tentu ada ya Bu, bervariasi. Semisal saya kesulitannya tuh penggunaan internet, karena kan perangkat yang saya gunakan tidak terlepas dari internet. Kadang di beberapa kelas di sekolahan ini tuh terkendala akses internetnya. Kemudian selain itu ada beberapa kelas itu juga yang terkendala infocus atau media untuk presentasinya seperti itu. Jadinya itu menjadi halangan seperti itu. Baik, jadi Pak Astra lebih menekankan pembelajaran yang abad 21 ya. Abad 21. Menggunakan fasilitas yang ada, jaringan, kemudian gadget ya Pak Astra. Nah, terkait dengan kesulitan tadi, tentunya Pak Astra punya strategi atau model pembelajaran atau media yang bisa Pak Astra gunakan terkait dengan materi teks fabel tadi. Nah, apakah Pak Astra bisa menjelaskan secara singkat nih? Nah, bagaimana rencana kegiatan yang akan Pak Astra lakukan dalam observasi nanti? Secara singkat. Iya, secara singkat kemarin sudah saya bentuk kelompok belajar yang terdiri dari berbagai macam gaya pembelajaran. Jadinya setiap kelompok itu terdiri, ada yang audio, ada yang visual, atau ada yang kinestetik. Kemudian setelah itu mereka sudah berdiskusi, sudah menyaksikan tayangan juga mengenai fabel. Kemudian mereka mendiskusikan. Setelah itu, setelah berdiskusi, mereka mencari ciri-ciri karakter, unsur intrinsik, pengertian mengenai tentang fabel yang tentunya open source tadi, bisa diakses dari mana saja dengan link-link yang sudah saya sampaikan. Kemudian setelah itu rumusan itu nanti mereka bisa tempelkan melalui poster. Jadinya nanti setelah itu besok mereka bisa presentasi. Setelah presentasi dilakukan, harapannya nanti saya memberikan penguatan, penugasan. Setelah penugasan baru observasi pembelajaran selesai di hari ini. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Pak Astra sudah melakukan pengelompokan murid berdasarkan gaya belajar. Sudah. Nah, itu berarti Pak Astra sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi juga sudah Pak Astra menjelaskan tentang produk yang dihasilkan kan berbeda-beda. Iya. Berarti berkaitan dengan gaya belajar ya Pak Astra ya. Nah, berarti Pak Astra juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, apakah Pak Astra sudah punya bayangan dalam menyiapkan pembelajaran ini secara detail? Tentunya ini saya lakukan berdasarkan masukan juga ya dari murid-murid yang atas dasar yang angkat observasi itu. Jadi setiap pembelajaran saya selalu terima masukan, bahkan dari siapapun. Seperti ini kayak Bu Susi kan IPA, artinya lintas pembelajaran saya terima, karena bukan tidak mungkin ilmu itu kan belajar dari bersumber dari semuanya. Betul. Nah, saya selalu koreksi apa sih yang perlu saya sampaikan, kekurangannya mungkin. Nah, kalau saya lihat semakin kesini pembelajaran itu justru mengurangi semakin porsi guru dalam menjelaskan. Jadinya siswa sebanyak mungkin harus bisa explore, harus berani mengeksplorasi diri, mencoba, melakukan. Itu yang saya alami Bu. Jadi porsi guru itu justru sekarang pasif ya, lebih aktif kepada siswa. Seperti itu sih. Nah, berarti terkait dengan hal-hal yang sudah Pak Astra siapkan tadi, nah kira-kira apa sih yang masih kurang dari perencanaan Pak Astra yang akan kita lakukan besok? Yang kira-kira kurang maksimal mungkin ada. Jadi presentasi itu kan setiap pembelajaran itu saya
saya ubah kelompoknya ya Bu ya. Saya ubah kelompoknya. Mungkin dulu si A teman sama si B, si C sekelompok sama si D, tapi sekarang berubah lagi. Mungkin di situ ada penyesuaian dari siswa dalam kelompok yang berbeda harus dalam satu kelompok yang sama sekarang. Jadinya mungkin harus penyesuaiannya diulangi lagi. Jadi siswa itu harus bisa menyesuaikan diri, bukan karena kalau saya sih sebagai pengajar hanya bisa memfasilitasi siswa gitu. Untuk pengembangannya kembali lagi kepada siswa, seperti itu sih Bu. Ya. Jadi secara tidak langsung Pak Asa sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional dengan penekanan kepada emosional dan kemampuan bersosialisasi ya Pak ya. Iya, siap. Jadi dalam membentuk kelompok itu tidak statis tapi dinamis. Dinamis. Iya. Nah, dari kekurangan tadi yang sudah Pak Astra kemukakan, kira-kira kapan Pak Astra akan melengkapi sehingga kita Pak Astra besok bisa tampil maksimal? Untuk yang dijadwalkan kalau di kelas tersebut itu ada di hari Rabu atau di hari Kamis gitu Bu. Dalam proses penyiapan perencanaan pembelajaran, kira-kira Pak Astra akan meminta bantuan siapa dalam menyiapkan strategi pembelajaran besok? Jadinya tentunya hal yang sudah saya sampaikan ini kan sudah saya diskusikan juga dengan teman sejawat. Teman sejawat saya di kelas 7 itu ada 3. Termasuk saya, ada Bu Yeni sama Pak Endang. Kemudian kami ini bersepakat melakukan hal yang sama seperti itu. Jadinya kita sebelumnya sudah mempersiapkan, memperhitungkan bagaimana perjalanan yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini. Kemudian apa yang kita hasilkan, yang di produk yang diharapkan oleh siswa itu seperti apa, kita sudah diskusikan. Jadinya melalui forum diskusi guru ya Bu ya. Iya. Itu komunitas belajar komunitas belajar. Bisa menyelesaikan tentunya yang satu liting ya di kelas 7 gitu. Iya. Seperti itu. Baik, keren Pak Astra. Nah, tadi Pak Astra sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran, kemudian persiapannya, tentunya juga proses pembelajaran ini ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Terkait dengan supervisi akademik, di awal tadi tentang pengembangan diri Pak Astra. Nah, bisakah Pak Astra sampaikan kira-kira yang dapat saya bantu berkaitan dengan pengembangan diri Pak Astra? Iya. Apa yang ingin Pak Astra tingkatkan? Iya, Ibu. Mungkin yang saya pengen diskusikan dengan Ibu di sini, yang pertama tentang kadang metode pembelajaran gitu ya. Mungkin kalau Bu Susi ini lebih paham mengenai metode pembelajaran yang mungkin saintifik atau seperti apa yang kira-kira yang baik atau yang cocok kira-kira digunakan untuk pembelajaran di bahasa Indonesia. Atau juga misalnya ini Bu tentang masalah evaluasi pembelajaran, assessment mungkin ya, assessment pembelajaran yang perlu yang perlu saya gunakan, yang perlu saya terapkan. Ibu di IPA seperti apa, mungkin yang bisa disampaikan nanti ketika di bahasa Indonesia seperti apa. Nah, itu yang mungkin saya harapkan bisa dibagikan kepada kami gitu Bu. Yang baik gitu. Terkait dengan kompetensi yang Pak Astra ingin kembangkan, nah pasti ada strategi di dalam diri Pak Astra. Kira-kira pengembangannya itu apa selain pengembangan dalam proses pembelajaran, yaitu metode pembelajaran dalam diri Pak Astra? Kalau tentunya saya lebih pengen mau tahu mengenai strategi bagaimana sih meningkatkan hubungan baik ya dengan siswa agar siswa itu lebih nyaman belajar sama kita gitu. Jadi saya harapkan siswa itu belajarnya itu dengan senang, karena kalau tidak senang, penuh dengan tekanan, mungkin akan sulit pembelajaran itu. Meskipun pembelajaran mudah tapi penuh dengan tekanan jadi sulit. Tapi sebaliknya, apabila pembelajaran sulit, apabila dilakukan dengan senang, dengan riang, pasti
Nah, itu perlu seperti apa Bu metode untuk pendekatan pada siswa agar kita bisa lebih maksimal dalam apa ya, pembelajaran. Baik. Nah, insya Allah di sini nanti saya akan membantu Pak Astra dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, di kegiatan observasi besok ya Pak Asra ya. Siap. Semoga nanti Pak Asra lancar dalam menerapkan Amin. apa yang sudah direncanakan. Kemudian setelah kegiatan observasi nanti kita lebih banyak akan berbincang-bincang. Siap. Kira-kira apa saja yang sudah terlaksana dan apa saja yang belum terlaksana. Ya. Nah, untuk pelaksananya kira-kira Pak Astra di kelas berapa dan hari apa? Kemungkinan saya ada jadwal di kelas 7C. Ya. Di kelas 7C itu pukul 9.20 baik. sampai dengan pukul 11 kayaknya. Ya. Baik, nanti kita akan bincang-bincang lagi ya dalam Siap. proses observasi ini. Siap. Terima kasih Pak Astra. Sama-sama, semoga kegiatan observasi nanti dapat berjalan lancar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching supervisi akademik tahap observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ketemu lagi di sesi kali ini. Ya, pertemuan hari ini yang sangat menggembirakan di hari Rabu. Oke, Nak. Waalaikumsalam, dari mana, Nak? Ya, silakan. Baik, ya, hari Rabu yang sangat cerah cuacanya, meskipun puasa, masih puasa apa enggak nih? Masih kuat ya? Masih, meskipun puasa kita harus tetap semangat. Nah, sebelum Bapak mulai hari ini, adakah yang tidak masuk? Siapa? Kelvin kenapa tidak masuk? Sakit? Kayaknya dari kemarin ya? Ada yang tahu sakit apa? Ada yang tahu? Nanti nih siapa? Coba nanti ketua kelasnya siapa? Raffi, coba nanti kamu tanyakan ya Vi ya ke gurunya, ke Kelvinnya atau ke orang tuanya, sakit apa si Kelvin gitu ya? Oke ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan tentunya serta kemudahan ilmu yang akan kita raih. Baik, siapa yang pimpin doa? Silakan, Wira, pimpin doanya Wira. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Wira sudah memimpin doa dengan baik. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, masih ingat nggak? Ayo, kemarin kita belajar apa sih? Ayo, teks fabel. Nah, di teks fabel ya, kita masih di materi yang sama. Ada yang masih ingat apa enggak? Apa sih yang dimaksud dengan teks fabel? Ayo, tunjuk tangan, silakan, boleh. Apa ayo? Ya, Adifa, boleh nak. Teks fabel adalah cerita fiksi mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya manusia. Betul, tepuk tangan dulu yuk buat Adifa. Ya. Betul, kemarin kita sudah membahas pengertian dari teks fabel. Hari ini apa sih materi lanjutannya? Ya, boleh buku kalian yang cetak bisa dibuka di halaman. Silakan kalian buka halaman 57 ya bukunya. Atau boleh juga kalian membuka materi yang sudah Bapak berikan ya, sudah Bapak berikan di DCR. Silakan kalian buka materi yang ada di DCR boleh. Nah,
Ini ya, kompetensi pembelajaran kita. Mengetahui pengertian teks fabel. Kemarin sudah. Kemudian mengetahui unsur dan ciri-ciri teks fabel. Sudah belum? Ya. Kemudian siswa menyebutkan unsur intrinsik yang hari ini selalu kita akan sampaikan. Unsur kebahasaan dan struktur dari teks cerita fantasi. Nah, mohon maaf, teks fabel ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kemarin itu sudah pengertian sudah, kemudian ciri-ciri juga sudah. Nah, hari ini rencananya kita akan belajar supaya kalian bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selain itu juga ada struktur dan kebahasaan. Oke, dari sini kemarin kita sudah belajar, kalian sudah menyaksikan juga film atau penayangan dari fabel. Ada yang ditanyakan nggak mengenai teks fabel? Silakan, kira-kira ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, saya tanya deh. Apa sih ciri-ciri dari teks fabel? Silakan jawab. Apa coba ciri-ciri dari teks fabel? Yo, kemarin yang udah dipelajari. Yo, silakan Buntur. Utama cerita diperankan binatang. Yang menjadi tokoh utama adalah binatang. Oke, good. Dua. Tokoh berperilaku layaknya manusia yang dapat berbicara dan berpikir. Setiap tokoh. Tokoh berperilaku layaknya manusia. Ya, berikutnya. Alur cerita sederhana dan biasanya pendek. Ya, berikutnya. Cerita menggambar karakter, Ya, manusia dan kritik pria kehidupan. ya. Rangkaian peristiwa memiliki hubungan sebab akibat dengan alur maju untuk mencapai puncak maupun akhir cerita. Oke, berikutnya terakhir. Latar cerita berada di lingkungan alam, misalnya hutan, sungai, gunung, dan lainnya. Oke, ada yang bisa nggak kasih contoh dari cerita fabel? Contohnya apa sih? Kancil dan buaya, boleh nggak? Boleh. Ada lagi? Kelinci dan Hah? Gajah dan semut, boleh? Boleh. Kemudian apa lagi? Kancil mencuri timun, boleh? Boleh. Apalagi ada kelompok sini belum? Ayo, apa? Sing, yang di film Sing bisa nggak? Karena apa coba? Kenapa sih itu bisa masuk kategori fabel? Nah, betul sekali. Yang kemarin kalian saksikan, hari ini ya, Bapak tugaskan kalian melakukan analisis. Bisa? Oke, silakan kalian lanjutkan analisis lebih menelaah dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Karena kemarin sudah menyaksikan ya, sekarang melanjutkan. Satu, yang kalian analisis, sebutkan tokoh dan watak yang terdapat pada film atau cerita ya, cerita tersebut. Dua, jelaskan alur cerita tersebut dengan runtun. Jelaskan. Tiga, sebutkan hal-hal yang menarik dari cerita tersebut. 4, tunjukkan nilai moral, kemudian pendidikan dari cerita tersebut. Oke, silakan ya, kalian analisis, kalian diskusikan. Bapak berikan waktu tidak lama, 10 menit bisa ya, untuk kalian diskusikan lagi, koordinasikan kira-kira di ada yang mau tanyakan dulu?
Ada yang bertanyakan silakan. Silakan, nambah. Paham ya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan aktif saja, nggak apa-apa. Yuk, langsung. Ya. Nah. Oke ya, silakan. Ntar dibagi nih, siapa yang mau bacain pokoknya, ya kan? Ntar dibagi. Siapa baca ini? Mau baca hal. Ntar jawabnya 4 aja, ya kan? Yang di sini harus baca 5 kan? Ya kan? Ini nggak apa-apa. Ini aja, ya kan? Oke, nanti dibagi nih siapa mau baca presentasi, dan analisisnya kan sudah dilakukan. Nanti diikuti yang di sana tuh ada 4 nomor kan. Nanti dibagi siapa yang mau dibaca mulainya. Tapi yang penting dari semua kelompok ini ada yang mau kesulitan nggak kira-kira kemarin waktu kita prosesnya? Gimana? Ketika proses pembuatan ini ada kesulitan nggak? Hah? Oh, salah indikatornya. Oke deh, itu kan bagian teknis. Nah, kalau dari soal, kira-kira hal yang menarik apa sih dari film ini atau cerita ini sih? Apa kira-kira hal yang menarik, Pak Tian? Kamu menyaksikan kan? Nah, apa sih hal yang menarik? Tokohnya nomor-nomor. Emang kenapa tokohnya menarik? Oh, karena mungkin tokohnya itu banyak gitu ya, nggak cuma ibaratnya kancil, dua aja gitu, lebih banyak gitu ya. Kemudian kan tadi yang sama Bumper sih ciri-cirinya Fabel ada di hutan gitu kan, ciri-cirinya. Kalau ini sih itu gimana sih? Di perkotaan. Oh, berarti tapi masih kategori Fabel apa bukan berarti? Masih hewan, dikategori hewan. Nah, nanti hal-hal yang menarik itu bisa lakukan tuh nanti dibacain gitu kan. Karena Fabel itu ternyata bukan cuma yang ada di hutan aja gitu kan. Ternyata sekarang dari modern gitu kan ya. Nanti dibagi di kelompoknya ya. Oke, Dede nggak sakit. Oke, kelompok ini saya mau nanya hal yang menarik apa kira-kira dari cerita yang sudah kalian saksikan? Nilai apa? Nilai budayanya gimana tuh nilai budayanya tuh dari? Oh ya sebelumnya sorry, dari nilai budaya itu, kalau nilai budaya itu maksudnya unsur intrinsik apa ekstrinsik sih? Ekstrinsik, iya bener ekstrinsik. Ekstrinsik itu ada apa coba? Nilai budaya, kemudian sosial, lagi moral, religi, pendidikan ya. Jadinya tuh unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar cerita gitu kan. Kalau kebalikannya di unsur intrinsik, intrinsik itu terdiri dari apa aja coba? Satu, contohnya tema, latar, alur, apalagi amanat. Nah, kira-kira amanat dari film ini apa sih? Kita sebaiknya jangan mudah menyerah meskipun dalam keadaan apapun gitu ya. Nah, oh ya, kenapa sih ini dikategorikan sebagai Fabel? Tokohnya dari binatang. Oke, jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan binatang, itu bisa disebut Fabel gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari ciri-ciri Fabel, dari ciri-ciri Fabel itu yang masuk di film ini tuh yang mana ceritanya?
kalau kan ada ciri-ciri yang berkaitan dengan latar angklung, dia bisa nggak sih kenapa di sini perkotaan gitu? Gimana coba? Kira-kira tetap masuk nggak ini Fabel? Tetap masuk ya, karena yang ada apa tadi tokohnya, sifatnya gitu. Jadi latarnya itu bisa di mana aja gitu ya, maksudnya nggak harus di hutan gitu ya. Oke, nanti didiskusikan, nanti dilanjutin kira-kira analisis apa ini yang tepat gitu kan. Oke, paham ya? Tadi presentasi gitu ya. Oke, kalau ini gimana? Ada kesulitan nggak analisis tabelnya? Terlalu sulit ya, mudah ya. Oke, kira-kira tadi ciri-ciri yang fabel yang butuh kita bacakan nih sama cerita Sing ini ada nggak keterkaitannya? Korelasinya yang mana coba korelasinya? Tokoh utamanya binatang. Selain itu ada lagi ciri-cirinya? Oh, perilaku binatang ini layaknya manusia. Contohnya seperti apa? Coba gimana? Oh, bisa bernyanyi. Oke, kemudian selain itu bisa berbicara, tentunya ada dialog berarti ya. Oke. Kemudian selain itu ada lagi alat musik juga. Bahkan ada yang punya keluarga ya. Keluarga. Nah, nanti kalian analisis. Selain itu di dalam cerita ini kira-kira menurut kalian ada nggak unsur intrinsik dan ekstrinsiknya? Ada intrinsiknya apa tuh kira-kira? Tema, latar, alur, tokohnya udah disebutkan malah bangunan baik. Kemudian mana? Nah, kemudian ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu yang mana sih? Ya, nilai moral. Oh, betul. Ada lagi sosial. Kemudian budaya. Kemudian ada lagi religi, pendidikan. Nah, artinya film Sing ini ada keterkaitannya dengan ciri-ciri teks fabel ya. Setuju ya kalian ya? Oke, silakan nanti kalau misalnya ada waktu presentasi nanti silakan kalian sampaikan gitu ya. Oke. Oke. Manusia gitu ya. Kemudian ada lagi alur ceritanya singkat. Boleh ya. Oke, berikutnya cek. 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 Saya sambil cek. Gimana Bu? Oke, sudah ya, sudah waktunya untuk kalian analisis, diskusi sudah. Baik, silakan diperbolehkan untuk presentasi. Kelompok mana dulu ya yang siap yuk?
Ya, silakan. Siap? Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok laki dan laki. Siap untuk memperkenalkan baca yang keras ya. Di sini boleh saja. Yang keras ya. Boleh buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan seksi Ucap Wadi Syabda, saya Syafir Mustafa, saya Natasha Fitriya Kulit. Kami di sini akan mempresentasikan tentang launching yang telah kita tonton. Di sini tunjukkan awal film membuka tentang konflik dan penyelesaian film. Pembukaan pada film Sing, seekor koala yang bernama Mr. Moon sedang bekerja keras untuk menghidupkan kembali teater yang ingin disita Bang dengan mengadakan kompetisi nyanyi. Lalu pengenalannya, di dalam film Sing terdapat tokoh Mr. Moon, Rosita, Ash, Johnny, Roger, Mike, Nina, Andy, Mr. Crowley, Norman, Nana, dan Norman. Konflik yang terjadi, kompetisi nyanyinya gagal, teaternya hancur dan juga disita oleh Bang. Penentukan pada film Sing tersebut, acaranya sukses dan berjalan mulus. Teater tersebut dibeli oleh Nana dan mereka memulai kembali teater tersebut dari awal. Tokoh-tokoh yang ada dalam film tersebut dan wataknya adalah yang pertama, pemeran utamanya Mr. Moon. Dia memiliki kepribadian yang pantang menyerah, kreatif, penyemangat dan selalu optimis. Yang kedua, Eddie memiliki watak yang suka membantu, malas, selalu memandangkan orang tua, tidak berani mengambil risiko. Yang ketiga, Rosita adalah pekerja keras, kreatif, pantang menyerah, dan ramah, dan seorang ibu yang baik sekali. Yang keempat, Gunter memiliki watak ceria, penyemangat, dan hewan yang sangat atraktif. Yang kelima, Nina memiliki watak pemalu, tidak percaya diri, suka menolong, dan suka memotivasi orang lain. Yang keenam, Mike memiliki watak sombong, arogan, bohong, menipu, selalu melakukan sesuatu yang hanya ada imbalannya saja dan pantang menyerah. Yang ketujuh, Nana memiliki watak yang judes dan baik hati. Johnny memiliki watak patuh terhadap orang tua, baik saya terhadap orang tua. 9, Ash seorang pribadi yang kuat, setia, memberikan kepentingan bersama dan pantang menyerah. Tunjukkanlah hal-hal yang menarik pada film tersebut. Hal-hal menarik di film Sing adalah kita dapat belajar bahwa setiap dalam kesulitan pasti ada kesempatan atau jalan baru yang kita. Hal menarik lainnya yaitu saat para kontestan menyanyi secara sukarela untuk membantu Mr. Buster. Kita dapat belajar bahwa kerjasama dan gotong itu membuat kesenangan dan pekerjaan cepat selesai. Nilai-nilai yang terkandung pada film tersebut yang pertama adalah nilai budaya, belajar bernyanyi, kemitraan bang, tidak parkir. Yang kedua, nilai moral, membantu teman dan memberikan semangat yang sedang menyerah. Dan nilai sosial, saling membantu satu sama lain dan bersikap baik dan memaafkan orang lain. Yang keempat, nilai pendidikan, jangan menyerah, tetap semangat,
setelah kegagalan dan percaya diri. Sekian presentasi Dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 1 yang telah presentasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian, silakan. Yo, dari kelompok ini mungkin akan menanggapi, silakan. Yo, boleh. Yo. Saya dari Wanca dari kelompok A. Saya akan menanyakan kepada kelompok 1 apa nilai budaya pada film besi? Nilai budaya pada film adalah belajar bernyanyi, penyitaan bank, judi, dan party. Oke, gimana? Sudah cukup? Tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi? Mungkin? Siapa yang mau bertanya? Boleh? Ada lagi? Boleh? Oh, ya, kelompoknya Talita dulu. Saya Talita dari kelompok 5. Yang keras saja Talita. Pertama pada kelompok 1. Apa nilai moral yang terkandung dalam film tersebut? Apa nilai moral dalam cerita sing tersebut? Nilai moralnya membagi dengan dan memberikan semangat yang tidak hilang. Oke, harus memberikan semangat cukup. Oke, ada lagi? Masih ada lagi? Oke, silakan, Rasesa. Menurut kalian apa hal menarik dari film Sing tersebut? Hal menariknya adalah saat para kontestan menyanyi secara sukarela untuk membantu Mr. Basti. Oke, semua kontestan penyanyi gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasi. Nah, berikutnya. Oke, berikutnya saya mau dari kelompok 2. Silakan siapa? Siapa yang sudah siap? Ada? Ayo. Hah? Udah siap belum? Yaudah, kelompok ini dulu deh, boleh silakan yo. Yo, baca presentasinya. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Kaisar dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok ini mempresentasikan sudah bisa nonton film Sing yang beramai
kaca yang dikunjungi yang berada di belakang mereka dan langsung hancur. Di situ semua sangat panik. Air tersebut mulai memenuhi bata balkonnya. Ketika air mulai reda, mereka langsung pergi dan sangat sedih karena mimpi mereka sudah putus, terutama nada nomor 9 yang memutuskan kerjasama yang dilakukan bersama Buster Moon, dan ketika itu penduduk teater milik Buster Moon disita oleh bank karena tidak dapat membayar utang. Jadi konfliknya itu konflik yang sama kayak manusia juga gitu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ada lagi pertanyaan lagi boleh? Ada? Kalau gitu berarti saya yang tanya deh. Kira-kira dari kelompok Kaisar nih dan teman-teman, apa sih kira-kira dari film Sing yang terkait dengan teks fabel tersebut? Keterkaitannya bagaimana sih? Yuk. Ciri-cirinya bagaimana tuh? Ada tokoh-tokohnya itu. Oke, kemudian Alur ceritanya mirip dengan kehidupan manusia, Pak. alur ceritanya mirip kehidupan manusia. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Oke, boleh ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi film Sing ini bisa dikategorikan sebagai teks fabel. Oke, untuk kelompok lain ya jangan berkecil hati. Nanti presentasi dilakukan di pertemuan berikutnya ya. Jadinya untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan saja presentasinya. Namun sebelum kita akhiri, ya tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah ini ya teks fabel, yaitu cerita yang mengajarkan nilai-nilai moral kepada pembaca melalui tokoh-tokoh yang berupa makhluk hidup, khususnya adalah binatang. Jadinya binatang itu juga mempunyai apa? Nilai kebaikan. Jadi bukan cuma manusia aja nih yang punya bisa nilai moral, nilai pendidikan, tapi binatang itu juga mempunyai nilai pesan yang mengajarkan bahwa kita ini harus misalnya jangan menyerah. Kita ini sebagai manusia harus tetap semangat. Kita ini sebagai manusia apa ya, tidak boleh sombong gitu. Nah di teks fabel begitu juga. Berikutnya, nah ini ciri-ciri yang tadi disebutkan. Tadi yang kata Kaisar keterkaitannya yang mana antara film Sing dan ciri-ciri tokoh utamanya diperankan oleh siapa aja sih di tokoh film Sing itu? Tokoh utamanya Buster Moon itu binatang apa? Koala. Oke, berikutnya Johnny ada seekor gorila. Berikutnya Mike. Seekor tikus. Ada lagi? Mina, seekor gajah. Dan Rosita adalah seekor babi. Oke, ya. Jadi semua binatang itu berperan, ya. Nah, setiap tokoh berperilaku layaknya manusia, dapat berbicara, berpikir, dan ya segala macam lah sama manusia. Yang ibaratnya kayak manusia banget kira-kira siapa sih? Yang tinggal lakunya tuh kayak ibu-ibu rumah tangga gitu. Ada? Bagaimana sih kegiatan Rosita di rumah biasanya? Berarti kayak ya sama kayak ibu kita juga. Ibu kita di rumah ngurus kita, pakaian kita, kemudian makan kita diurus, sampai dengan tidur kita dipastikan. Begitu juga sama Rosita, sama ya. Bahkan Rosita itu anaknya berapa? Tahu namanya tahu nggak? Ada namanya banyak gitu ya. A B C D F G H I banyak gitu. Nah ini ya, kira-kira yang terakhir pesan moral disampaikan. Kira-kira tergambar apa kamu menyimpan sendiri sih pesan moralnya? Digambarkan dalam apa coba? Bisa nggak pesan moralnya itu dinyimpan dalam apa? Dalam? Ayo pesan moralnya di mana sih? Kalian ngasih pesan moralnya dari mana gitu loh maksudnya loh? Hah? Ngeliat tokoh Mina nggak? Kira-kira gimana sih sosok Mina itu? Pemalu kemudian, tapi ternyata memiliki. Nah, artinya pesan moralnya apa? Perlu kita simpulkan. Kita tidak boleh malu-malu dalam menunjukkan bakat dan potensi. Nah, itulah yang digambarkan oleh sosok
bagian kori, biasanya ngaji-ngaji sendiri gitu kan, ngaji Al-Quran dilakukan. Tapi kalau misalnya suruh ngaji di masjid malu-malu, nah itu jangan Iman ya. Iman harus berani menunjukkan diri bahwa bisa gitu ya firman ya. Begitu juga kayak misalnya ada Rafi mungkin, kemudian Revan dan lain-lain lah ya. Ketika kalian merasa punya bakat dan potensi, tunjukkan. Sebesar sekecil apapun bakat kalian, kalau ditunjukkan pasti akan jadi besar. Itulah. Oke, berikutnya. Nah, ini aspek kebahasaan. Tadi kira-kira dibahas nggak? Ada si dan sa. Kalau si ini mungkin bahasa Inggris, ada yang awalannya the gitu. Hah? Tokonya ada nggak? Hanya namanya ya. Oke, berarti ini tidak digunakan. Terus keterangan tempat dan waktunya ada? Gimana coba? Hah? Siang, kemudian waktu lagi di teater ya. Siang, kemudian kondisi suasananya bagaimana? Ramai ya. Nah, oke, berikutnya kalau kalimat langsung di sini ada nggak diskusi antar tokohnya? Ada ya. Nah, berarti bisa masuk di pembahasan. Berikutnya unsur intrinsik. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Tadi kalian sudah baik sekali menyebutkan ada tokohnya Pak, ada wataknya, kemudian ada amanatnya, latar alur dan tema. Tanpa kalian tahu nih pelajari. Tapi kalau misalnya kalian sebutkan tokoh, bisa jawab. Sebutkan watak, bisa jawab. Latar, bisa jawab. Nah, ini tergabung dalam unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Mungkin ada yang tanya nggak? Pak, unsur intrinsik fabel sama nggak sama cerpen? Sama. Ya, jadi dalam cerita itu unsur intrinsiknya sama. Baik fabel, cerpen, novel itu sama unsur intrinsiknya. Nah, ekstrinsik. Nah, ini ya yang tadi ternyata ada nilai moral, sosial, budaya, religi. Ini kan adalah terdapat pada unsur ekstrinsik. Jadi unsur yang ada di luar dari cerita itu. Didapatkan dari mana caranya? Kalian mengamati, kalian menarik simpulan dari cerita tersebut. Oke. Nah, ini terakhir struktur. Struktur ini yang kalian tadi coba strukturnya kira-kira terdapat di mana sih? Ada komunikasi, konflik, kemudian ada orientasi. Kira-kira ada di bagian apa coba? Di soal nomor berapa? Nah, di nomor apa coba? Dua apa coba pertanyaannya? Jelaskan alur cerita. Nah, di dalam alur pasti terdapat. Ada betul? Nah, inilah yang disebut dengan struktur. Cuma kalau di fabel yang membedakan adalah koda. Koda itu apa? Bagian yang berisikan pesan moral. Jadinya biasanya di paling bawah. Di akhir cerita itu ada. Amanat dari cerita ini adalah, pernah dengar kayak gitu nggak? Di dongeng-dongengnya gitu. Ada pendongeng yang pendongeng misalnya katak dan kancil, katak dan tempurung gitu misalnya kan. Kemudian si kancil dan anjing, pernah gitu nggak? Ngeliat kayak gitu nggak? Dongeng kayak gitu. Kemudian amanat dari cerita ini adalah disebut bagian koda. Karena kalau teks fabel itu wajib harus ada teks bagian kodanya. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan nggak? Utamanya tadi unsur intrinsik, ekstrinsik, dan bagian struktur. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Sudah dipahami? Mana mas? Sudah paham belum mas? Sudah. Apa sih bedanya unsur intrinsik dan ekstrinsik? Alman? Ayo mas, tadi baru dijelaskan. Apa ya kira-kira? Boleh yang lain boleh membantu. Apa sih perbedaan unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ya, silakan. Boleh ya Mas Desa? Atau Inaya boleh silakan. Apa sih tadi yang tadi sudah dijelaskan? Apa sih? Tadi perbedaan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Silakan. Ya, boleh. Dinara boleh. Apa ya? Tadi baru dijelaskan kok. Ayo, silakan. Ya, besar. Unsur intrinsik, tema, latar, alur, amanat dan sudut pandang. Betul. Kalau ekstrinsik nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nah itu ya, jadi paham ya bedanya ya. Mana yang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.
Baik, kalau nggak ada yang mau tanyakan, Bapak untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, sebelum Bapak menarik kesimpulan, ini ada latihan dulu untuk kalian. Oke, silakan bisa diambil handphone kalian, ya. Kemudian scan QR code-nya, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak? Lah? Nggak kebuka ya? Kebuka nggak saat? Lagi loading ya? Proses ya? Bentar, saya buka kuisnya dulu ya. Kodenya nggak balik. Bentar. Saya buka kuisnya dulu. Bentar ya, nak. Kodenya nggak balik di situ ya? Di sana ya? Oke, modalnya udah disiapkan ya. Nah, ini atau masukin atau kita aja. Oke. Bisa nggak ada yang bisa join? Katanya ada udah ada tuh. Balkis, Alika. Iya, coba deh ya. Sarah. Kalau nggak kamu buka quiz, kemudian masukin nomor ini nih. 745. Sarah, Firman, Jaka. Oke, silakan dimasukkan linknya. Sudah banyak yang bergabung. Bisa dimulai apa nanti dulu? Oke, ini nggak banyak soalnya. Yang penting kalian tepat dan cepat dalam memberi jawaban. Oke, sudah? Ayo. Oke, sudah. Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Raksesa, Bifari, Alika, Balkis, Sarah, Alisa, Firman, Jaka, Makian, Darel, Minara, Revan, Raffi, Guntur, Devan, Chelsea, Natasha, Kaditya, Jack, Kaisar, Ashimadinda, Safira, Anissa, Naswa. Kalau yang belum bisa boleh bikin musuh. Oke, bacanya pelan, teliti.
silakan. Kalau yang belum. Gimana? Susah apa enggak? Oke, sudah belum? Ya, saya end ya, kuisnya ya. Kalau di sini nggak bisa di-time nih, nggak kelihatan peringkatnya kalian. Hah? Siapa yang belum? Silakan, kalau yang belum dipercepat, nanti akan saya selesaikan kuisnya. Sudah, beres ya? Sudah? Tidak? Oke, sudah belum? Sudah. Hah? Sudah ya? Oke? Oke, tepuk tangan. Nomor 1 Naswan. Ya, jadi melalui kuis ini ada tepat dan cermat dalam menjawab pertanyaan. Nah, ini ya. Mana nih ya? Oh, rankingnya nih ya guys. Naswa, Sarah, Balkis, Merpat Rasisa, Lea, Linara, Revan. Ini saudara kembar ya, Revan dan Revan. Baik berapa kali ibu ya? Oke, Talita, Kaisa, Kalika, Guntur, Ajeng, Naimah, Elsie, Link 19, Tadit, Nopal, Dipari, Talita, Ica. Wah, Ica udah coba berapa kali ini terakhir tepuk tangan Ica. Oke, baik. Tadi udah ya. Pembelajaran sudah, kuis sudah, evaluasi terakhir untuk menutup pembelajaran. Simpulan, yuk. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran? Simpulan pembelajarannya apa, Bar? Silakan. Struktur teks tabel, kemudian
unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebelum saya akhiri pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, untuk berikutnya tugasnya nanti akan saya kirim WA. Nanti kalian mengisi observasi pembelajaran. Paham ya? Jadi kira-kira pembelajaran hari ini itu menyenangkan apa tidak, membuat kalian tercerahkan apa tidak, apa biasa saja, apa membingungkan, apa justru membosankan, supaya pembelajaran saya di pertemuan berikutnya itu bisa lebih maksimal. Paham? Nanti kalian saya kirimkan link Google Form, nanti kalian isi sesuai dengan yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga kalian atau kita semua selalu sehat, selalu semangat dalam menjalani ibadah puasa, kemudian tetap semangat dalam belajar supaya prestasi yang kita raih bisa maksimal. Terima kasih. Akhir kata saya mohon maaf bila saya melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih saya ucapkan pada kalian. Percakapan coaching supervisi akademik tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya Susi Yuniar, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani. Hari ini saya akan mengadakan pasca observasi dalam rangkaian coaching supervisi akademik dengan Pak Astra yang minggu lalu sudah melakukan observasi di kelas 7C. Assalamualaikum Pak Astra. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan kegiatan supervisi akademik yaitu tahap pasca observasi. Nah, minggu kemarin Pak Astra sudah melakukan observasi di kelas dan praobservasi ya Pak Astra ya. Nah, pada saat ini saya akan mengadakan coaching supervisi akademik yaitu pasca observasi. Nah, bagaimana kabarnya Pak Astra hari ini? Alhamdulillah Bu Susi. Ya. Lumayan baik. Boleh saya minta waktunya sebentar? Ya. Ya. Silakan Bu Susi. Di sini saya akan melakukan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Astra terkait dengan apa yang sudah Pak Astra lakukan pada saat praktik mengajar kemarin ya, Pak Astra. Ya. Baik Pak Astra, kira-kira dari obrolan kita pagi ini, Pak Astra ingin mendapatkan apa dari obrolan ini? Ya. Terima kasih Bu Susi atas waktunya tentunya yang diberikan kepada saya, kemudian selain itu atas masukannya, saran kepada saya sehingga bisa mengembangkan diri tentunya dalam praktik pengajaran dan yang harapannya bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang perlu saya harapkan tentunya feedback yang kemarin Bu Susi sampaikan atau Bu Susi saksikan ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas 7C, bagaimana apa yang sudah saya rencanakan kira-kira apakah sudah berjalan ataukah mungkin masih ada yang kurang, kemudian dari segi pra pembelajaran, kemudian pas saat pembelajaran, kemudian pada pasca atau bagian evaluasi apakah kira-kira mohon koreksinya seperti itu Bu Susi. Baik, nah setelah Pak Astra melakukan praktik mengajar kemarin, bagaimana perasaan Pak Astra? Tentunya senang ya Ibu, karena yang jelas bisa berkolaborasi dengan kegiatan Bu Susi dalam ranah guru penggerak yang mudah-mudahan ini bisa memberikan influence untuk saya yang
saya harapkan bisa mengembangkan dalam pembelajaran otomatis di kelas. Baik. Waktu praobservasi Pak Asra mengumumkan akan ada rencana perbaikan dari strategi pembelajaran yang sudah Pak Asra susun ya. Nah, apakah rencana perbaikan yang sudah Pak Asra sampaikan kemarin pada saat praobservasi apakah sudah tercapai? Yang Bu Susi sampaikan kan tentunya saya untuk ranah evaluasi, kemudian Ibu menyampaikan juga ada sedikit evaluasinya itu sebaiknya paperless. Kalau sekarang kan kekinian paperless, kemudian anak-anak juga sudah saya cobakan dengan metode quizzes yang alhamdulillah presentasinya 100%, kemudian tingkat keberhasilannya juga di atas 80%, Bu. Tentunya kemarin kita bisa sama-sama saksikan gitu kan, hampir 87-an, 87%. Itu sangat baik menurut saya ya, karena yang evaluasi itu dikemas dengan metode games, quizzes, kemudian ada persaingan juga aktual, kemudian sehingga siswa ini bisa terpacu motivasinya untuk menyelesaikan soal lebih cepat, lebih baik, dan hasilnya maksimal seperti itu. Iya, saya lihat juga kemarin pembelajaran menarik, ada quiz, kemudian ada pertanyaan pemantik ya Pak Asra ya. Jadi kemarin Pak Asra sudah merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana ya Pak Asra ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Asra susun, kira-kira apakah murid-murid Pak Asra sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Iya, saya pikir sudah tercapai karena dari tujuan itu saya refleksikan kepada soal, kemudian kisi-kisi yang muncul di evaluasi akhir yang dalam bentuk posisi itu, dan tingkat pencapaiannya itu 85%, kurang lebih 85 sampai dengan 87%. Artinya sudah melakukan KKM dan sangat baik ya, modal yang sangat baik untuk pembelajaran berikutnya, sehingga bisa menjadi ibaratnya blueprint tolak ukur untuk pembelajaran berikutnya agar lebih baik gitu. Ya, jadi kemarin sebelum mulai sudah dibentuk kelompok ya, berdasarkan gaya belajar ya. Gaya belajar, betul Bu. Ada yang di kelompok tersebut, mohon izin belum saya sampaikan ketika di awal pertemuan. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya ya sudah saya bentuk berdasarkan gaya belajar, ada yang audio, visual, kemudian kinestetik. Di dalam kelompok itu ada 6, sudah dijelaskan juga ke Bu Susi. Di dari 6 itu masing-masing ada 2 yang gaya belajar jadinya diferensiasi gitu. Iya, saya lihat juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya Pak Asra sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak Asra, sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Baik, nah kalau boleh saya tanyakan tentang identifikasi proses pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi keunggulan dari pembelajaran yang Pak Asra sudah lakukan, yang sudah baik dan bisa dipertahankan, atau yang masih kurang dan Pak Asra perlu tingkatkan? Iya, setelah saya identifikasi, kemudian setelah diskusi dengan teman-teman juga, artinya pembelajaran student center itu memberikan siswa ruang yang banyak, ruang yang lebih untuk mereka bisa berkreasi, inovasi, kemudian bisa melakukan hal-hal baru. Kemudian selain itu melatih kerjasama, komunikasi, kemudian koordinasi antar siswa, kemudian mereka juga timbul rasa percaya diri, sehingga apa yang siswa inginkan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa diarahkan tertentu oleh guru gitu. Karena hakikatnya pada setiap siswa ini memiliki adalah pembelajar yang sejati gitu siswa, jadinya mereka bisa menemukan apa yang mereka bisa inginkan, yang mereka butuhkan dalam pembelajaran itu. Namun juga ada kekurangannya dari saya. Mungkin kalau dari saya kan sebelum kita masuk ke kelas ada RPP ya Bu yang disusun. Mungkin dari situ manajemen waktunya ya yang masih saya kurang, karena waktu itu RPP ini saya susun kan
berdasarkan waktu KBM normal itu Iya. bukan Ramadan, jadinya ada penyesuaian yang perlu diperhatikan gitu ya, perlu diperhatikan dalam tingkat manajemen waktunya saja sih seperti itu. Ya, berarti kemarin yang perlu ditingkatkan adalah manajemen waktu ya Pak Asra, karena memang disesuaikan dengan situasi pembelajaran di bulan Ramadan. Iya. Ya. Nah, terkait dengan area pengembangan tadi yang sudah Pak Astra kemukakan, hal-hal yang perlu diperbaiki adalah tentang manajemen waktu ya Pak Asra ya. Baik. Bila pembelajaran dilakukan di bulan-bulan normal, nah kira-kira hal apa nih, hal baik apa yang perlu Pak Astra kembangkan dengan cara-cara strategi yang sudah Pak Astra lakukan? Iya. Tentunya ketika bicara jam normal, tentunya kan waktunya kan tentatif lebih lama gitu kan. Masih ada misalnya kayak motivasi di awal, mungkin persepsi yang lebih lama atau pertanyaan pemantik itu supaya bisa lebih menggali, kemudian keterlibatan siswa itu lebih disertakan, jadinya lebih melibatkan di situ, nanti ada diskusi antar kelompok setelah presentasi, tanya jawab berjalan dengan baik, yang kami harapkan seperti itu gitu. Ya, area itu Bapak sudah menceritakan tentang area pengembangan rencana ke depan ya Pak Asra ya. Memang apresiasi pemberian motivasi itu ternyata sangat penting ya. Sangat penting. Sangat penting. Bagus sekali Pak Asra rencana pengembangannya. Nah, terkait dengan rencana tersebut, kira-kira Pak Asra kapan akan memulainya dan targetnya berapa lama? Untuk memulai tentunya nanti akan dikondisikan dengan jadwal, karena terkait liburan anak-anak sekolah. Ya. Kemudian untuk target dilakukannya ya mungkin ketika nanti masukan juga, mungkin ada sedikit perubahan juga di RPP atau di bagian motivasi atau seperti apa yang perlu disampaikan lebih dalam, lebih dikupas lagi agar hasilnya bisa lebih maksimal seperti itu sih. Ya. Baik, jadi sudah terencana dan terplanning seperti itu ya. Baik Ibu. Saya harap juga Pak Astra bisa membuat catatan supaya apa yang sudah Pak Astra rencanakan bisa terwujud ya Pak Astra ya. Siap. Ya. Nah, kira-kira dari hal-hal ini, siapakah yang menjadi panutan dan sumber inspirasi Pak Astra untuk memberikan semangat, support untuk pengembangan diri Pak Astra? Ya, tentunya saya sangat belajar banyak kepada teman-teman guru sejawat, apalagi di senior saya ada Pak Jarib, kemudian ada Pak Sure, Pak Endang, dan guru bahasa Indonesia lainnya, dan tentunya yang menjadi teman motivasi, teman curhat seperti itu tentunya Bu Susi sendiri sebagai guru penggerak, artinya yang bisa sharing kita ya Bu ya. Karena hakikatnya kalau menurut saya sebelum kita belajar dengan siswa juga kita tentunya harus mempersiapkan diri dengan belajar juga. Maksudnya tidak bisa kita dengan idealisme kita, namun kita tidak mengesampingkan apa yang dikehendaki siswa, perkembangan pendidikan seperti itu. Jadinya harus terus belajar, apalagi yang dengan metode atau strategi yang lebih mutakhir gitu ya Bu. Iya. Baik, dari rencana-rencana Pak Astra, apakah Pak Astra punya self reminder? Self reminder untuk saya yang jelas, peserta didik itu suatu individu yang unik, memiliki kekhasan, kemudian siswa ini sebagai pembelajar, rambut boleh sama hitam tapi hati tidak ada yang tahu, istilahnya gitu ya. Jadinya kita nggak bisa meletakkan persamaan gitu ya, boleh sama-sama hitam semuanya siswa, cuma kemampuannya kan masing-masing berbeda ya Bu ya. Jadi saya selalu meletakkan itu yang menjadi tolak ukur saya. Untuk itu ada beberapa siswa yang kesulitan di misalnya
mengerjakan dengan cara game seperti itu, kuisis, oh ya udah saya kasih lisan kayak gitu. Mungkin misalnya dia nggak bisa lisan juga, nanti mereka membuat sesuatu ditulis kayak gitu. Jadinya ada beberapa metode penilaian yang sampai dengan saat ini masih saya cobakan seperti itu. Itu namanya diferensiasi produk. Iya. Jadi ada konten, Iya. proses, dan Iya. produk. Berarti Pak Asra akan mengembangkan diferensiasi produk ya. Iya. Memang setiap anak memiliki gaya beda-beda. Gaya yang beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan Iya. persepsi kita dengan anak-anak. Mungkin caranya berbeda, tapi tujuannya sama ya Pak Asra ya. Iya, Nah, betul Bu. bagus Pak Asra, yang saya pikir Pak Asra adalah salah satu guru yang penuh dengan semangat, bisa mengembangkan diri dan memberi manfaat bagi orang sekitar. Nah, Iya. dari penjelasan dan cerita Pak Asra, kira-kira ada yang masih mengganjal nggak Iya. dalam proses pembelajaran ini? Masih mengganjal tentunya, masih ya Bu ya, karena saya sebagai yang pembelajar juga masih haus akan apa ya, metode atau misalnya apa sih yang bisa memudahkan siswa gitu, agar bisa lebih maksimal tentunya di pelajaran saya bahasa Indonesia. Kemudian saya juga tidak mengesampingkan ada teman-teman yang lain, supaya sama-sama satu langkah gitu untuk melakukan hal yang sama, karena apabila teman-teman guru yang lain misalnya tidak melakukan hal yang sama, tentunya nanti akan siswa ini jadinya muncul like and dislike kepada guru-guru yang tertentu gitu. Jadinya nah itu mohon izin saya nggak mau seringnya dibanding-bandingkan gitu. Jadinya marilah sama-sama, maksudnya karena tugas kita adalah mendampingi anak-anak belajar, sebenarnya bukan mengajari ya, karena anak-anak sudah punya bakat dan minatnya ya Bu ya, gitu sih Bu. Tapi Kita hanya membimbing ya, membimbing memfasilitasi. sesuai dengan kodratnya. Betul Bu, setuju. Berarti selama ini Pak Asra sudah melakukan pengembangan diri yang terus-menerus ya Pak Asra ya. Baik Pak Asra, kali ini Pak Asra sudah dan saya sudah melakukan coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat bagi Pak Asra dan Amin. bisa merasakan perbaikan yang signifikan dan berguna bagi Pak Asra dan murid-murid Pak Asra ya. Ya. Saya berterima kasih kepada Pak Asra yang sudah membantu saya dalam tugas coaching supervisi akademik. Pada intinya saya tidak menggurui Pak Asra, saya hanya menggali potensi Pak Asra, kemudian Pak Asra bisa menemukan dan nanti akan berujung kepada kemerdekaan belajar murid-murid ya Pak Asra ya. Terima kasih Pak Asra yang sudah membantu saya. Semoga kedepannya Pak Asra dapat terus mengembangkan diri, kemudian sukses dan lancar. Terima kasih Pak Asra. Amin, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.